Halo, selamat siang semuanya, kami friends. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Harapannya selalu kondisi happy ya, senang semuanya. Kali ini seperti biasa, saya Nasih dari KB Fabri Sekuritas Semarang akan ada review dan juga stock pick dengan Pak Afif sebagai Technical Analyst KB Fabri Sekuritas. Langsung aja kita ajak join Pak Afif untuk collab IG kita kali ini. Halo, selamat siang Pak Afif. Gimana kabarnya Pak? Selamat siang. Baik, Mas Nasi kabarnya? Gimana Mas Nasi kabarnya? Alhamdulillah Pak, selalu on fire Pak. Iya, iya. Oke, KB Friends, seperti agenda rutin kita ya, setiap hari Senin pokoknya jangan kelewatan untuk join IG Live kita untuk nambah insight dalam hal keputusan beli maupun jual dalam hal investasi maupun trading. Oke, kali ini dengan Pak Afif sebagai Technical Analyst KB Fabri Sekuritas, kita akan berbincang review market sepekan lalu dan juga saham pilihan yang bisa KB Friends perhatikan. Dan kalau KB Friends mau bertanya tentang saham yang mau dianalisis, jangan ragu, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual, sehingga keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab KB Friends masing-masing. Sebelum dimulai, kita akan melihat bagaimana kondisi indeks global dan juga komoditas selama sepekan ini. Untuk Dow Jones mengalami peningkatan secara weekly 3,7%, Nasdaq secara weekly penguatan 2,44%, dan US Dollar Index secara weekly pelemahan 0,28%, oil mengalami peningkatan 5,36%, gold penguatan 2,19%, timah pelemahan 0,37%, dan nikel penguatan 2,65%, coal penguatan 3,76%, dan CPO pelemahan cukup dalam yaitu 4,55%. Dan selanjutnya untuk IHSG di sesi 1 ini closing plus ya di level 7.175 atau penguatan sebanyak 20,6 poin atau dengan persentase plus 0,29%. Dan selanjutnya untuk top gainers dipimpin oleh saham yang cukup mencipta perhatian ya secara weekly ini, yaitu dipimpin oleh saham Ratu, CMNP dan juga CBDK. Dan untuk top loser juga diisi oleh salah satu saham yang baru IPO juga, yaitu saham BRRC, selanjutnya saham GPSO dan juga SMIL. Untuk net foreign buy secara weekly dipimpin oleh saham BMRI, TLKM dan juga UMTR. Dan untuk net foreign sell dipimpin oleh saham PTRO, BBCA dan juga BRMS. Selanjutnya kita akan melihat gambaran teknikal tentang IHSG. Langsung aja Pak Afif. Oke, untuk IHSG sebentar. Oke, pertama kita lihat daily-nya dulu ya untuk IHSG. Dari minggu kemarin sebenarnya udah kita antisipasi ya. IHSG itu kemungkinan besar akan retest low sebelumnya sekitar 6920, 6930, 6940, dan terbukti dia mantul. Tapi untuk sekarang masih agak kurang, belum ada konfirmasi ya. Kemungkinan besar sih akan range dulu untuk indeks. Tapi pola rangingnya ini kemungkinan besar agak susah untuk break resistance. Jadi kemungkinan akan test lagi ke bawah sih, ke sekitar 6950-an. Jadi untuk sekarang indeks yang bisa diperhatikan itu untuk support pentingnya itu ada di 7050, untuk resistannya itu ada di 72 lah, 72 sampai 7250. Seperti itu Mas. Baik Pak Afif. Kira-kira untuk IHSG setelah ada pemangkasan suku bunga,
itu hanya euforia sementara atau ada peluang IHSG ada peningkatan lebih lanjut, Pak Afif? Oke, kalau ngomongin suku bunga, jadi kan sebenarnya ya kemarin itu agak terkejut ya kita semua ya, Pak Peri nurunin suku bunga itu. Jadi kalau ngelihat, pertama mungkin yang harus kita lihat selama hari itu yang penting itu bursa Amerika nanti malam libur, itu ada dan satu lagi ada inaugurasi Donald Trump dilantik. Jadi ada kemungkinan kalau ngeliat market Asia hijau itu kayaknya merespon data PDB Cina kemarin tuh yang bagus kan. Tapi kalau ngelihat kayak mana sih nanti ke depannya, kemungkinan sih kalau menurut saya akan wait and see, karena ngelihat kebijakan Trump di periode dia sebelumnya jabat itu agak jelas market akan volatil di bawah kepemimpinan dia. Jadi apa sih hubungannya dengan BI rate segala macam kemarin itu, saya ngelihat ekonomi Indonesia ini kan beberapa bulan terakhir itu cenderung lebih ke deflasi. Memang butuh growth, salah satunya growth yang bisa menopang itu ya tentunya dengan suku bunga. Minusnya apa ya, rupiah jebol. Tapi sebenarnya rupiah jebol itu udah diantisipasi sama beberapa ekonomis. Memang kalau kita ngelihat di 2025 ini kurang lebih akan turun lagi lah sedikit. Cuman maksudnya masih menutup ruang untuk yang growth-nya dulu. Karena kalau melihat kebijakan Trump yang agak kurang bagus lah ya buat negara berkembang. Justru solusi yang diberikan BI kemarin itu harusnya mendorong market kita paling tidak menjaga IHSG stabil dulu sekarang, yang kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat secara overall, paling nggak 1-2 bulan setelah Trump jabat, harusnya indeks itu volatilnya nggak terlalu volatil banget, tapi yang jelas mindset untuk teman-teman itu harus agak dirubah deh, lebih ke agak fast trade. Udah agak susah nih cari yang swing seperti itu. Baik, Pak Afif. Selanjutnya nanti kami fans kalau mau bertanya jangan ragu, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Selanjutnya sekelas info market untuk RUPS tanggal 20 ada RUPS saham SMGR dan juga LPGI. Tanggal 22 ada RUPS FASW, tanggal 23 ada RUPS Link, dan tanggal 24 ada RUPS PJBR, SMLE, dan juga NRG dan data. Nah, ini kemungkinan nanti hasil dari UPS data, mungkin salah satunya tadi ya ada info yang cukup mengejutkan, nanti kemungkinan diakuisisi oleh Jarum Group, dan hari ini data closing ARA. Selanjutnya, kita akan melihat saham-saham pilihan, nanti Kami Friends bisa simak. Silakan Pak Afif. Oke, untuk pilihan saham, beberapa ada yang main menarik ya teman-teman, dan beberapa udah ada yang jalan hari ini, tapi harusnya masih bisa lah untuk buy on weakness kalau ada koreksi. Oke, pertama itu ada BRPT ya. BRPT untuk di daily sendiri, BRPT itu balik lagi nih ke area rangingnya dia tuh 920 sampai dengan 940. Di sini sebenarnya secara momentum masih ada potensi untuk menguat retest high sebelumnya. Sebenarnya di sini 1050-an. Untuk BRPT teman-teman yang mau masuk itu bisa pantau area sekarang 940 sampai 950. Untuk targetnya yang pertama 1000 dan yang kedua 1050. Untuk stop loss ada 915. Oke, BRPT. Yang kedua ini ada salah satu blue chip yang dapat katalis bagus juga ya, khususnya dari BI Rate kemarin. Itu ada BTN. BTN ini sebentar. Di sini ada
ada kemungkinan pola untuk reversal, ada divergence juga sedikit. Untuk amannya sebenarnya untuk BTN itu lebih baik tunggu di atas 11.40 ya. Tapi untuk teman-teman yang mau nyoba spekulasi udah bisa nih di 1080 sampai dengan 1100 sekarang, antri aja. Untuk targetnya BTN masih akan nyoba ke 11.50 dulu yang pertama ya, dan yang kedua ke 1.200. Untuk stop loss BTN ada di 1040 di bawah sebelumnya. Oke. Lalu untuk lebih ke mining dulu ya kita sekarang. Ada Harum ini juga lagi coba untuk reversal secara risk reward ya. Untuk Harum low risk ya teman-teman yang mau masuk. Harum untuk entry bisa coba entry di sekarang juga nih 990 sampai dengan 1000. Untuk untuk stop loss di 9. Lalu untuk target pertamanya Harum itu ada di 1040 1050. Yang kedua ada di 1090 1100 untuk Harum. Untuk area belinya jadi nggak jauh-jauh juga. Oke, untuk berikutnya ada Antam ini termasuk sebentar diskusi sebentar nih Mas. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana kedepannya juga nih ya Trump dan lihat pergerakan harga emas harusnya masih dapat katalis positif karena market cenderung mungkin daripada susah nih nyari instrumen yang yang terlalu volatil, mereka akan hedging ke emas. Jadi emas ini masih ada katalis yang bisa bikin upside tambahan lagi buat mereka. Nah, untuk Antam sekarang masih masuk beli juga nih di 15 sampai dengan 15.25 untuk Antam. Untuk stop loss-nya ada di 14.60 ya 14.60. Untuk target pertama Antam ada di 15.75 di sini. Yang kedua ada di 16.40 16.50. Oke. Kemudian ada BSD, ada satu properti ya. BSDE ini kemarin ketika pengumuman BI rate langsung ada ada lonjakan. Antul juga memang di area support lumayan pentingnya dia nih di 900. Sekarang ini untuk BSDE mungkin sekilas nggak kelihatan ya. Kalau di time frame kecil dia kayak bikin IHNS ya. Salah satu pola reversal juga. Untuk BSDE sekarang sama. Kalau ada yang mau confirm lebih baik nunggu break di neckline-nya di 950 boleh, tapi kalau untuk yang mau coba spekulasi di area sekarang bisa nih 92 sampai dengan 93 antri aja. Untuk stop loss BSD ada 895 di low sebelumnya. Target BSD sendiri terdekat itu ada di atas 1000 ya. 985 untuk BSD. Oke, terakhir ini udah naik ya. Ada BRMS. Nah, BRMS ini dia lumayan volatil ya. Tapi kalau untuk swing jangka pendek menarik banget. Selama BSD belum nggak turun di bawah 390 itu harusnya ada pola kembali lagi ke 420. Jadi untuk BRMS sebenarnya yang perlu diperhatikan itu area 400 sampai dengan 420. Untuk fast trade bisa di area tersebut. Nah, untuk swing mungkin teman-teman bisa perhatikan area 398 sampai dengan 400 untuk entry-nya. Stop loss-nya di 390. Di sini 390. Untuk targetnya ada di 420 dulu yang pertama resistnya, yang kedua di 440. Ada satu lagi. Ini sebenarnya baru break tadi dan volume belum
ada. Tapi mungkin teman-teman bisa ngeliat dulu ya, ini ada Krakatau Steel. Jadi dia ada satu news bagus juga keluar hari Minggu kalau nggak salah. Ini kalau di time frame kecil dia udah break pola cup and handle ya di 116 dan ada resist trendline juga di situ, lagi retest juga ya antara 116 117. Apabila stay di 116 dia ada potensi untuk ke area resist pertama nih dan area apa namanya target dari cup handle-nya juga itu di sekitar 130 sampai dengan 132 area 200 juga. Nah, untuk untuk crash bisa perhatikan area 115 sampai 11 entry, stop loss yang nggak jauh di 110. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Afif. Selanjutnya untuk Kami Friends yang mau bertanya saham yang sudah dimiliki atau yang lagi diincar-incar, biar nambah insight langsung aja bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, ini Pak ada yang ditanyakan saham SCMA, Pak. Oh iya, SCMA. Oke, SCMA. Kalau sudah ada masih hold, masih boleh hold, masih ada potensi. Yang jelas harus break resist high terakhir ya 200 sekitar 199 sampai 200. Jadi kalau sudah punya masih hold, yang belum punya sebenarnya agak tanggung ya buat entry sekarang. Kalau dikasih koreksi ke 100 tapi agak jauh juga ya 170 sebenarnya untuk entry bisa ikutan nih kalau dia ngetes di sini nih di 170 172 lah, itu bisa ikutan. Target masih sama antara 200 dulu, tapi kalau misalnya ada running lah nanti sesi 2 break 180 tadi itu ikutan aja untuk SMA. Terus untuk target pertama ke 200 dulu, habis 200 berapa nextnya ke sini ke 200 ke 240. Jadi lumayan gede upside. Cuman di area 200 ini memang apa ya, memang wajib break dengan volume. Jadi sementara jangka pendek ya tadi harus 200 dulu deh. Gitu, Mas. Baik. Nah, untuk SMA termasuk ada katalis ya, kemungkinan video nanti akan IPO dan secara nggak langsung akan mendongkrak valuasi ya, salah satunya SMA. Nah, SMA harapannya nanti bisa lebih tinggi lagi ya Pak harganya. Iya, betul, mudah-mudahan. Baik Pak. Nextnya masih satu grup Pak, saham MTEK Pak. MTEK juga udah naik tadi. Ini sama dengan S juga. Sebenarnya di short term itu apa ya, untuk MTEK ini agak susah juga kalau misalnya bagi teman-teman yang baru mau masuk. Lebih baik sih buy on break untuk MTEK itu di 570. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk jangka panjang menurut saya MTEK ini harus apa ya, arahnya tuh masih akan ranging di 620 sampai dengan 550 ya 550. Jadi di area itu kayaknya sih akan konsolidasi dulu di sini, bolak-balik dulu. Jadi kalau ngelihat momentumnya masih akan menguat, retest high sebelumnya di 620. Tapi apakah akan break saya masih agak ragu. Jadi mungkin kalau udah dekat-dekat 620 bisa jual-jual dulu lah sedikit. Untuk entry sekarang tanggung juga, better buy on break di 580 untuk MTEK. Oke Pak, selanjutnya
selanjutnya saham PTRO, Pak. TRO. Naiknya kencang banget ya Pak, meskipun setelah stock split. Betul. Ini PTRO. Oke. Jujur kalau saya ditanya PTRO sekarang sama ya, tetap fast trade juga. Yang jelas secara risk reward udah nggak masuk kalau di saya ya. Jadi sebetulnya Petro ini kan banyak news, banyak terima-terima project segala macam. Yang jelas belum tercermin di valuasi. Intinya kalau kita ngomong secara valuasi masih mahal, tapi kalau ngomong secara teknikal dengan kenaikan seperti itu buat sekarang, kalau yang sudah punya barang ya itu bisa jaga TS sih menurut saya. Jadi kalau kita masih berharap akan keberapa, selama dia nggak break TS harusnya sih masih oke, selama trend terjaga. Tapi yang jelas sekarang kalau misalnya untuk entry, jujur pertama ngomongin resist dulu. Ini di antara 5.000 sampai dengan 5.200, ya di atas ya di 5.000 lah, itu resist terkuatnya dia. Nah untuk entry-nya sendiri terdekat sih ada di sini, spekulasi, tapi jauh banget ya di 3.300. Untuk sekarang makanya kalau secara risk reward agak nggak masuk ya teman-teman untuk Petro, kecuali yang sudah punya barang. Kalau untuk entry tadi ini ada gap ya. Iya ada gap. Ada gap di 37 hari ini juga ada gap. Nah, apakah ini akan ditutup? Kita lihat nanti. Harusnya sih kalau lihat kenaikannya hari ini dan juga udah overbought, bisa jadi ke sini dulu, ke arah gap ke 37 dulu. Gitu Mas. Baik. Mungkin PTRO yang udah punya di harga bawah tinggal menikmati ketunjukan ya. Tapi kalau yang belum punya, setelah stock split kenaikannya udah cukup tinggi, hampir setengah bagger, mungkin tepatnya sekitar 45%-an. Iya, betul. Oke, selanjutnya Pak, saham yang masih satu perguruan. Mungkin ini yang saham brand Pak. Brand. Nah, agak mending brand sih menurut saya nih. Brand itu kalau ngelihat ngelihat momentum, dia akan ngetes all time nih ke sekitar 12 ribuan. Dia juga kan kalau nggak salah ada agenda ya di Februari MSCI itu. Nah, itu kan jadi salah satu katalis juga tuh. Dan kalau ngelihat buangannya brand, sebenarnya kelihatan banget kayak dijaga. Jadi memang di sini tuh nggak dikasih di bawah 9.000 lah. Jadi sebenarnya untuk brand kalau sudah ada masih bisa hold. Yang jelas harus break resist ini ya. Tapi kalau yang belum punya, hari ini merah juga baru 0,5%, agak tanggung. Jadi untuk spekulasi di antara 94-95 untuk entry bisa tuh. Stop loss ya di sini. Kalau dikasih malah sebenarnya bukan stop loss, bisa cicil beli lagi di bawah 9.000 tuh. Untuk target short term ya kesini dulu ke 10.500. Untuk agak panjang ya ke area ATH-nya ke 12.000 ini untuk brand. Gitu Mas Nasi. Baik Pak. Ini Pak, selanjutnya masih satu superguruan, saham cuan Pak. Cuan. Oke, cuan. Ya. Cuan itu kemarin udah closing gap semua ya Pak, cuan. Iya,
ini gambarnya nggak saya save. Jadi cuan itu kemarin, sorry, bentar. Oke, di situ ya. Cuan ini sebenarnya kan kemarin ranging di sini ya di area ATH sebelumnya tuh. Di sini tuh agak risky kalau menurut saya dari yang minggu kemarin nih, candle yang minggu kemarin tuh. Terus kalau ngelihat hari ini juga naiknya belum ada konfirmasi, ya masih kayak ragu tuh. Jadi kayaknya sih dia akan retest dulu nih ke area ATH sebelumnya tuh yang di 13,5 sampai dengan 12.000 sampai 12.500. Jadi kemungkinan akan situ dulu. Akan ke sini dulu, habis itu retest ke sini, ya kalau dia bisa break, kalau dia bisa break 14.8 kemarin tuh yang ATH-nya, nah di situ baru menarik. Paling enggak dia ada potensi ke Oke, nah ke sekitar ya 14 sampai dengan 15.000 dulu untuk cuan. Tapi short term sih kayaknya koreksi dulu ya untuk cuan sampai dengan 12.500, 13.000. Jadi untuk spekulasi bisa di situ. Untuk target berikutnya itu di antara 15.000 ini lah, 15 sampai dengan 16.000 untuk cuan. Baik, Pak. Selanjutnya saham yang fenomenal belakangan ini Pak, yang juga cukup ramai Pak, saham CBDK. CBDK jujur belum bisa dianalisa ya teman-teman ya, karena baru IPO, jadi nggak belum bisa. Mungkin lebih ke apa? Lebih ke fundamental ya. Ya di harga sekarang sebenarnya secara valuasi masih worth it nggak untuk teknikal nggak? Masih belum bisa. Baik Pak. Selanjutnya Pak, saham DAAZ Pak. Sama apa? DAAZ. Unik-unik semua sahamnya. Oke, aduh. Oke, ini sebenarnya nggak masuk ke ini saya. Aduh, ini ada divergen lagi. Belum confirm sih, cuman oke. DAZ. Kalau kita sebenarnya masih bisa sekali lagi kali ya. Ya ini ke 8.500. Tapi kalau ngomongin risk reward udah agak ngeri nih. Kita kayaknya harus tunggu dulu deh. Dia paling enggak di atas 6.500. Jadi kemungkinan sih akan retest 6,5 dulu. Kalau 6,5 itu tembus, dia akan ke bawah lagi ke sini ke 5250. Ini area 5250 ini support agak support lumayan kritikal ya, jangan nggak boleh tembus. Tapi kalau misalnya di 525 ini mantul, nextnya ATH-nya di 8,5 untuk DAZ. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, apa risk rewardnya agak ngeri untuk DAZ, dan ya manajemennya diatur aja. Baik Pak. Selanjutnya Pak, masih ada Pak, saham DOOS Pak. DOS Pak. Gimana tulisannya Mas? DOOS. DOSS. Oh iya Pak, benar. DOS. Apa ya ini ya? DOSS. Oke. Belum
belum ada kelihatan tanda reversal juga, volume juga kecil. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini kayaknya sih masih bisa turun sedikit lagi ya. Yang agak yang bisa dilihat untuk spekulasi 155 inilah 155 sampai 160 mungkin ya. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya belum ada konfirmasi untuk reversal juga, nggak ada pattern juga, nggak ada divergent juga. Jadi sekarang ini secara tren masih turun, kayaknya masih akan turun dulu. Untuk support penting itu ada di sekitar 155. Jadi selama 155 itu ada pantulan, dia akan retest lagi nih ke 100 ya, ke sekarang nih ke 175-an ini. Di 175 ini kalau misalnya dia kuat dan break, biasanya ke sini ke 200. Tapi kalau sekarang masih ya tadi dia akan turun dulu ke support 155-nya dulu untuk dos. Baik, Pak. Ini Pak, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir saham Mimix, Pak. Gimana tulisannya tuh, Mas? MIX ya? Iya, Pak, benar. Volumenya jarang-jarang, terus juga ini apa ya? Ini saya nggak tahu nih kalau untuk teman-teman yang apa ya, yang area buy on break, sebenarnya apa namanya bisa sekali lagi sih naik nih dan lumayan sih ke 300 ya 300 dulu deh ke 300 dulu. Tapi ya tadi kalau misalnya dia tembus nggak jauh nih ke sini dulu nih ke sini nih ke 190-an dulu. Jadi untuk apa namanya untuk MMIX kalau selama dia nggak break 190, 192, 192, nextnya itu ya tadi ke sini dulu ya, ke 250 dulu, baru 300. Tapi kalau misalnya break 193, itu agak dalam tuh ke sini ke 150-an. Selama 190-nya ditahan, harusnya sih masih aman. Baik, Pak Afif. Ya. Mungkin untuk sekilas ya, Mimix ada kenaikan cukup tinggi karena ada joint venture atau perusahaan patungan, yaitu seputar Nice Paper dengan perusahaan asal Cina. Mungkin itu yang menyebabkan ada kenaikan. Oke, ternyata Capital Friends nggak berasa udah di ujung waktu. Tadi untuk yang belum sempat join di awal, tadi ada beberapa saham pilihan, diantaranya saham BRPT, BBTN, Harum, Antam, BSDE, BRMS, dan juga Kras. Nah, untuk yang belum sempat join dan mau lihat ulang, jangan khawatir, nanti kita akan upload ulang di IG dan juga di YouTube. Selanjutnya, sebelum ditutup, ada kata bijak, yaitu dari Ayala Raya. Ketika kamu berinvestasi, kamu membeli satu hari di mana kamu tidak perlu bekerja. Terima kasih Pak Afif untuk koleks IG siang kita kali ini. Selamat siang semuanya. Ingat investasi, ingat KB Valburi Sekuritas Semarang. Terima kasih Pak Afif semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman.